Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ishak Jelani dengan NIM S1S12042. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai JavaScript. Yang pertama adalah JavaScript event. JavaScript event ini digunakan ketika JavaScript itu digunakan pada halaman HTML. JavaScript dapat bereaksi terhadap HTML event. Contoh-contoh dari HTML event itu sendiri adalah ketika sebuah HTML web page telah menyelesaikan loadingnya. Yang kedua adalah ketika HTML input field yang telah dirubah. Dan yang ketiga adalah ketika HTML button yang telah diklik. HTML button ini biasanya disertai dengan properti onClick. Nah, jadi tampilan codingan untuk JavaScript event itu seperti ini. Jadi button onClick.getElement by id.inner.html sama dengan date. Sehingga ini akan menampilkan waktu dan tanggalnya. Di sini berdasarkan waktu Singapura Standard Time. Yang kedua adalah string. Sebuah JavaScript string itu adalah 0 atau lebih karakter yang ditulis di dalam tanda petik. Pengguna dapat menggunakan tanda petik 1 atau tanda petik 2. Untuk menemukan panjang dari sebuah string, pengguna dapat menggunakan properti length. String ini sendiri dapat dijadikan sebagai sebuah objek. Nah, untuk codingan JavaScript string ini tampilannya seperti ini. Jadi walaupun dia petik 2 maupun petik 1 itu tidak masalah. Karena hasil yang kita lihat di browser juga itu akan sama seperti ini. Jadi var teks sama dengan abcd disertai dengan tanda kutip, lalu kita tampilkan menggunakan dokumen.getElement by id, yang dimana id yang ini sama dengan id yang ini. Lalu kita akan tambahkan lagi .inner.html sama dengan teks. Teksnya diambil dari yang ini, var yang ini. String method. Di sini saya telah menuliskan beberapa metode di dalam string. Yang pertama itu adalah string length. String length ini digunakan untuk mencari atau mengetahui panjang atau banyak karakter dari sebuah string. Slice method itu digunakan untuk mengekstrak bagian dari string dan mengembalikan bagian yang diekstraksi dalam string baru. Substring method itu mirip dengan slice. Perbedaannya adalah bahwa substring tidak dapat menerima parameter negatif. Substr juga mirip dengan slice. Perbedaannya adalah bahwa parameter kedua menentukan panjang bagian yang diekstraksi. Metode replace digunakan untuk menggantikan nilai yang ditentukan dengan nilai lain dalam sebuah string. The toUpperCase method digunakan untuk membuat seluruh string itu menggunakan huruf kapital. The toLowerCase method itu digunakan untuk mengubah seluruh karakter di dalam string menjadi huruf kecil. The concat method itu digunakan untuk menggabungkan dari sebuah string, menggabungkan dua string atau lebih menjadi satu. The trim method digunakan untuk menghapus bagian white space yang berada di sebelah kanan ataupun sebelah kiri dari sebuah string, sehingga white space yang di dalam sebuah string atau berada di tengah string itu tidak akan dihapus. The pad start method itu digunakan untuk mendukung padding di awal, dan the pad end method digunakan untuk mendukung padding di akhir. Strip padding tidak didukung di Internet Explorer. Firefox dan Safari adalah browser pertama yang mendukung padding string JavaScript. The char add method digunakan untuk mengetahui karakter yang disesuaikan dengan indeks yang dikirim oleh pengguna. Char code add method digunakan untuk mengetahui Unicode dari karakter yang diinginkan oleh pengguna. Nah, sekarang untuk JavaScript string method. Nah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai codingan untuk method length. Di sini Anda tinggal tulis saja str.length. Nah, nanti di situ akan muncul banyak karakter yang terdapat di dalam string str ini. Di sini str ini saya tulis Muhammad Ishak Jelani. Jadi sini
ketahui bahwa banyak karakter yang terdapat di dalam string ini itu adalah 24 karakter. Nah, selanjutnya untuk slice yaitu metode yang berfungsi untuk mengekstraksi bagian dari string dan mengembalikan ekstraksi dari bagian string tersebut. Nah, di sini saya tulis str.slice dalam kurung 9,15. Nah, di sini untuk parameter pertama yaitu 9 itu adalah bagian awal dari yang akan diekstraksi. Nah, 15 ini itu artinya sampai di indeks ke-15 itu stringnya akan diekstraksi. Jadi misal ini kata Muhammad Ishak Jailani, kita hitung 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti sampai sini. Ini 9. Jadi dari 10, 11, 12, 13, 14 itu diambil. Jadi itu makanya di sini muncul kata Ishak. Jadi parameter pertama itu adalah indeks awalnya dan parameter kedua itu adalah indeks akhirnya. Nah, selanjutnya itu adalah str.substring. Nah, di sini itu hampir sama dengan str.slice, tapi perbedaannya adalah di str.slice ini itu sebenarnya kita bisa dapat menggunakan parameter negatif. Sementara untuk str.substring itu tidak bisa menggunakan parameter negatif. Jadi misal saya tulis minus 7, minus 1 misal. Nah, ini dia tidak akan bereaksi. Nah, bagaimana kalau dengan parameter yang slice ini? Kita nonaktifkan, lalu kita aktifkan yang ini. Nah, ini dia bisa bereaksi. Walaupun parameternya yaitu minus. Jadi itu perbedaan antara substring dan slice. Nah, selanjutnya substr. Substr ini sama dengan yang kedua sebelumnya, yaitu untuk mengekstraksi bagian dari string dan mengembalikan bagian dari ekstraksi tersebut. Tapi perbedaannya adalah bagian dari substr ini, parameter pertamanya itu memang menunjukkan indeks awalnya. Tapi parameter keduanya itu tidak melanjutkan hitungan dari indeks awalnya. Tapi dia akan menghitung dimulai dari satu lagi. Jadi seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi sampai sini 9. Lalu di sini dihitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagian 6-nya itu tidak diambil. Jadi sampai Ishak saja. Jadi dia akan menghitung lagi dari satu lagi di sini. Seperti itu. Jadi dia akan 6 ini adalah banyak karakter yang akan diambil setelah indeks ke-9. Nah, selanjutnya yaitu mengenai str.replace. Nah, metode replace ini untuk mengganti kata yang diinginkan oleh pengguna. Jadi misal saya ingin ganti kata Ishak dari string yang ini menjadi Kasih. Jadi source-nya hasilnya yaitu Muhammad Kasih Jailani. Jadi seperti ini juga di dalam browser yaitu Muhammad Kasih Jailani. Selanjutnya yaitu to uppercase. Nah, to uppercase ini untuk mengubah seluruh yang karakter dalam string itu menjadi huruf kapital. Jadi misal seperti ini. Jadi seluruh huruf yang di dalam string ini itu mempunyai huruf kapital. Berbeda dengan to uppercase, to lowercase itu akan mengubah menjadi huruf kecil seluruh karakter di dalam string tersebut. Jadi ini hurufnya menjadi kecil semua. Nah, selanjutnya yaitu concat. Concat ini itu untuk menggabungkan kedua string atau lebih. Dua string atau lebih. Jadi dia di sini akan menggabungkan string. Jadi seperti ini misal yaitu Muhammad Ishak Jailani S1 20.042. Di sini saya sudah buat string baru yaitu kata menggunakan let. Jadi di sini kata ini NIM saya S1 20.042. Lalu saya akan gabungkan menggunakan str.concat dalam kurung
tanda petik. Di sini untuk spasi, jika saya tidak gunakan spasi di sini, maka di sini akan tersambung. Tapi kalau saya gunakan spasi, maka dia akan terpisah. Lalu nanti ditambahkan dengan kata. Jadi variabel pertama, lalu concat, spasi kalau perlu, lalu ditambahkan string kedua. Nah, selanjutnya yaitu adalah metode petStart. Nah, metode petStart ini adalah menambahkan karakter di depan string. Jadi misalkan saya punya string kata yaitu S1 S1 20042. Nah, di depannya itu saya tampilkan 1. Nah, angka 11 ini adalah jumlah karakter dari total. Jadi di sini misal S1 S1 20042 ini jumlah karakternya itu adalah 9. Nah, berarti 11 kurang 9 itu 2. 2 sisanya itu ditampilkan untuk menampilkan angka 1. Nah, kalau misal saya kasih kurang begitu, bukan 11, misal 7. Nah, 7 kan kurang dari 9, bahkan jumlah karakter dari S1 S1 20042 ini tidak mencukupi. Nah, coba kita tes. Nah, jadi angka satunya itu tidak akan muncul. Jadi pastikan parameter pertama ini melebihi dari jumlah karakter dari string yang ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk petN. PetN ini hampir sama dengan petStart, tapi perbedaannya adalah dia itu untuk menampilkan di belakang. Parameternya itu juga sama, itu ada 2. Yang parameter pertama itu jumlah karakternya, sementara parameter kedua itu untuk menampilkan karakter yang akan ditampilkan. Selanjutnya ada trim. Trim ini digunakan untuk menampilkan kalimat tanpa adanya white space yang seperti ini. Jadi white space yang di sebelah ini tidak akan tampil. Kalau kita coba, nah, seperti ini. Tapi kalau misal kita tidak gunakan trim, seperti ini. Nah, ini ada white space di sini. Nah, tapi jika ada white space-nya di sini, tanda spasi, nah, maka itu tidak akan dihapus juga. Seperti ini. Nah, selanjutnya itu adalah char add. Char add ini digunakan untuk mengetahui karakter di indeks di sini. Jadi, ini parameternya ini itu digunakan untuk menentukan indeks karakter yang ingin diketahui. Jadi seperti ini, str.charadd 0. Nah, indeks 0 itu kan M, jadi seharusnya di sini tampil M. Jadi kita coba. Nah, seperti ini. Nah, sedangkan charcode add 0 ini artinya menampilkan Unicode atau bilangan Unicode dari karakter indeks ke 0. Jadi ini parameternya. Parameter 0-nya ini juga bisa diganti menjadi parameter yang diinginkan oleh user. Bilangan yang diinginkan oleh user. Nah, berhubung di sini adalah M, maka ini akan menampilkan bilangan Unicode dari huruf M. Seperti ini. Jadi bilangan Unicode dari huruf M itu adalah 77. Selanjutnya ada string search. Yang pertama itu adalah string.indexOf. Metode string.indexOf mengembalikan indeks atau posisi kemunculan pertama dari teks yang ditentukan dalam sebuah string. String.lastIndexOf mengembalikan indeks kemunculan terakhir dari teks yang ditentukan dalam sebuah string. StartWith mengembalikan true jika string dimulai dengan nilai yang ditentukan. Jika tidak, false. Metode endWith mengembalikan true jika string diakhiri dengan nilai yang ditentukan. Jika tidak dengan nilai yang ditentukan, maka akan mengembalikan false. Nah, di sini saya buat string yang namanya itu adalah nama lengkap Ishak adalah Muhammad Ishak Jelani. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang indexOf.
index of ini itu digunakan untuk mencari indeks pertama dari kata Ishak. Nah, jadi seperti ini di sini ada dua kata Ishak. Yang pertama adalah di nama lengkap Ishak dan yang kedua adalah Muhammad Ishak Jailani. Nah, jadi str.indexOf ini dia akan mendapatkan indeks Ishak yang pertama. Jadi indeks Ishak yang pertama yaitu adalah 13. Sedangkan untuk yang last index of ini digunakan untuk mencari indeks kedua dari Ishak. Jadi dia akan mencari indeks terakhir. Nah, jadi seperti ini. Ya, jadi indeks Ishak yang terakhir ini itu ada 35. Nah, selanjutnya untuk start with dan end with ini digunakan untuk mencari tahu apakah bagian pertama dari string ini itu kalimatnya itu adalah Ishak. Jadi di sini itu start with dan end with ini digunakan untuk mendapatkan boolean, untuk mendapatkan true atau false. Jadi seperti ini. Jadi ini pertanyaannya itu adalah apakah string str ini kata pertamanya itu adalah Ishak. Nah, berhubung dari string str ini kata pertamanya itu adalah nama, maka start with ini akan mengembalikan nilai false. Nah, berbeda dengan end with ini, karena kata terakhir dari string str ini adalah Jailani, sesuai dengan yang dicari atau yang diinginkan oleh pengguna, maka akan mengembalikan nilai true. Seperti ini. Numbers. JavaScript hanya mempunyai satu tipe number. Number dapat ditulis dengan atau tanpa menggunakan desimal. JavaScript number selalu 64 bit floating point. JavaScript akan berusaha mengconvert string untuk menjadi number di seluruh operasi numerik. Number ini sendiri juga dapat dijadikan sebagai objek. Tidak seperti banyak bahasa pemrograman lainnya, JavaScript tidak mendefinisikan berbagai jenis angka seperti integer, short, long, floating point, dan lain-lain. Bilangan bulat atau integer akurat hingga 15 digit. Jumlah maksimum desimal adalah 17, tetapi arithmetic floating point tidak selalu 100% akurat. Di dalam number juga terdapat none atau not a number. Adalah kata JavaScript yang dicadangkan yang menunjukkan bahwa suatu nomor bukan nomor resmi. Infinity atau minus infinity adalah nilai yang akan dikembalikan jika JavaScript menghitung angka di luar angka terbesar yang mungkin. Nah, untuk JavaScript numbers ini digunakan untuk membuat variabel atau menampilkan angka. Jadi seperti ini, let x sama dengan 15, let y sama dengan 5. Jadi ketika x per y itu 15 bagi 5 itu sama dengan 3. Jadi itu akan menampilkan angka 3. Numbers method. Method number yang akan saya jelaskan pertama itu adalah the toString method. Metode toString mengembalikan angka sebagai string. Tapi otomatis dalam JavaScript, walaupun kita tidak menulis toString, JavaScript akan mengembalikan number dalam bentuk string. Yang kedua adalah toExponential, yaitu mengembalikan string dengan angka yang dibulatkan dan ditulis menggunakan notasi eksponensial. ToFixed method itu mengembalikan string dengan nomor yang ditulis dengan jumlah desimal yang ditentukan. ToPrecision method itu mengembalikan string dengan angka yang ditulis dengan panjang yang ditentukan. The value of method digunakan secara internal dalam JavaScript untuk mengonversi objek number menjadi nilai primitif. The number method used on that. Ini artinya adalah JavaScript mempunyai properti number yang dapat digunakan untuk menulis tanggal. The parseInt method itu digunakan untuk memparsi string dan mengembalikan bilangan bulat. Parsefloat juga digunakan untuk mengembalikan bilangan desimal.
Nah, untuk JavaScript number method ini, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai .toString. Nah, jadi .toString ini untuk mengembalikan number sebagai string. Jadi seperti ini tampilannya hampir sama. Walaupun kita hanya menampilkan sebagai angka. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai toExponential. Jadi ini toExponential ini untuk menampilkan angkanya dan mengembalikannya sebagai eksponensial. Jadi ini. Seperti ini. Nah, yang ketiga ini toFix ini digunakan untuk menampilkannya sebagai bilangan desimal dengan parameter itu jumlah bilangan di belakang koma. Jadi seperti ini. Ini kan source-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tapi di sini itu hanya 4. Alasannya karena saya hanya menulis di sini 4. Kalau saya menulis 3, nah di sini hanya 3 juga. Jadi 3 bilangan di belakang koma. Nah, selanjutnya toPrecision. Nah, berbeda dengan toFixed yang dimana itu menampilkan 3 angka di belakang koma, toPrecision ini untuk menampilkan 4, untuk menampilkan jumlah bilangan dengan dihitung juga bilangan pokoknya. Jadi selain bilangan desimalnya, bilangan di belakang koma, di depan koma juga dihitung. Jadi kalau saya tulis 4, maka 2 di sini 2 dan diambil di sini juga 2. Seperti itu. Nah, selanjutnya x.valueOf. Ini juga untuk menampilkan bilangan secara keseluruhan, number secara keseluruhan. Jadi ia akan menampilkan value dari x ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya parse integer. Nah, parse integer ini digunakan untuk menampilkan bilangan bulat dari number. Jadi seperti ini, bilangan bulat dari 12,34567 itu adalah 12. Jadi akan dikembalikan bilangan 12. Selanjutnya parse float. Parse float ini untuk menampilkan bilangan desimal atau walaupun bilangan bulat dan bilangan desimal dari number. Jadi walaupun kita tulis 12,34567 itu akan mengembalikannya juga sebagai 12,34567. Jadi tidak ada yang lainnya. Jadi tidak dibulatkan ataupun tidak dikurangi bilangan di belakang komanya. Nah, selanjutnya yaitu metode tanggal. Nah, di sini JavaScript mempunyai kemampuan untuk mengkonversi tanggal menjadi bilangan. Nah, seperti ini 2017 0930 itu dapat dikonversi menjadi bilangan 150672960000. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu adalah yang ini. Jadi ketika angka dibagi dengan string ataupun kebalikannya, string dibagi dengan angka, itu akan menghasilkan none, yaitu not a number. Jadi ini tidak akan menghasilkan angka. Jadi sehingga JavaScript juga tidak dapat mengkonversinya menjadi angka juga ataupun menjadi string. Sehingga ketika ada salah satunya angka dan salah satunya string, maka itu tidak dapat dioperasikan sehingga hasilnya adalah none. Nah, selanjutnya terdapat infinity. Nah, infinity ini yaitu ketika angka dibagi dengan 0. Jadi ketika angka dibagi dengan 0, maka hasilnya yaitu infinity. Nah, jika kita kasihkan minus, maka hasilnya adalah minus infinity. Array. Array adalah sebuah variabel spesial yang akan dapat mengandung lebih dari satu nilai pada waktu yang sama. Berbeda dengan bahasa pemrograman yang lainnya, tipe data array di dalam JavaScript itu adalah objek. Jadi jika Anda mencoba type of suatu nilai array, maka tipe datanya adalah sebuah objek. Nah, sekarang untuk JavaScript array seperti ini cara penulisannya. Jadi nama array-nya lalu sama dengan kurung siku, lalu dibuatkan array-nya.
yang kita inginkan. Jadi saya tulis di sini nama saya Muhammad Ishak Jailani. Lalu di setelahnya kurung siku ini kita gunakan titik koma. Untuk cara penampilannya itu sama seperti biasanya, document.getElement by ID .innerHTML sama dengan nama array. Lalu jika di tampilan browser itu akan jadinya seperti ini. Nah, selanjutnya itu adalah array method. Nah, array method ini saya tulis beberapa, yaitu popping. Popping ini digunakan untuk menghapus elemen array pada bagian akhir. Elemen array terakhir. Nah, kalau pushing itu digunakan untuk menambahkan elemen array pada bagian akhir. Nah, ada juga shifting. Shifting ini digunakan untuk menghapus elemen array pada bagian awal. Nah, selanjutnya ada juga unshifting. Unshifting ini digunakan untuk menambahkan elemen array pada bagian awal. Nah, selanjutnya juga terdapat splice. Splice ini bisa digunakan untuk menghapus maupun menambahkan elemen. Di splice ini terdapat 3 parameter. Nah, selanjutnya itu ada concat. Concat ini digunakan untuk menggabungkan 2 string atau lebih atau menggabungkan string dengan sebuah kata. Nah, selanjutnya terdapat delete. Delete ini digunakan untuk menghapus elemen array sesuai dengan yang diinginkan oleh user, tergantung dari parameter yang dimasukkan oleh user juga. Nah, sekarang untuk JavaScript array method. Nah, di sini saya terdapat suatu variabel konstan, yaitu identitas, nama saya, dan name saya. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan di sini itu untuk bentuk awalnya dan di sini bentuk akhirnya. Jadi sini setelah dirubah. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang konstan, tentang concat. Nah, concat ini digunakan untuk menambahkan atau menggabungkan. Jadi seperti ini. Jadi ketika saya tambahkan kelas, nah di sini. Jadi ketika di sini Muhammad Ishak Jailani S1S12042, nah di sini Muhammad Ishak Jailani genap karena ditambahkan kata genap pada string. Maaf, pada array. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pop. Pop ini digunakan untuk menghapus elemen array bagian akhir. Jadi seperti ini Muhammad Ishak Jailani S1S12042, tapi karena saya menggunakan pop, itu hasilnya menjadi Muhammad Ishak Jailani S1S12042 sebelumnya telah dihapus. Nah, selanjutnya itu terdapat push. Push ini digunakan untuk menambahkan elemen pada bagian akhir seperti ini. S1S12042 genap. Nah, selanjutnya itu terdapat shift. Kalau pop itu digunakan pada bagian akhir, maka shift ini digunakan pada bagian awal. Jadi dia akan menghapus kata Muhammad. Nah, selanjutnya itu unshift. Nah, ini juga seperti push, tapi dia bagian depan. Seperti ini. Nah, selanjutnya terdapat juga yang ini. Terdapat splice. Jadi splice ini digunakan untuk menambahkan atau menghapus bagian elemen yang terdapat di dalam array. Tapi splice ini mempunyai kelebihan, yaitu dia bisa menghapus atau menambahkan pada bagian tengah, akhir maupun depan. Jadi dia tidak terikat pada seperti pop yang hanya bisa belakang saja, shift yang hanya bisa depan saja, dia tidak terikat seperti itu. Nah, di sini terdapat 3 parameter. Parameter pertama itu parameter indeks pertamanya yang bagian mana yang akan ditambahkan. Nah, kalau untuk parameter kedua itu adalah indeks mana yang akan dihapus. Nah, selanjutnya parameter ketiga itu digunakan untuk menambahkan value-nya.
Nah, selanjutnya itu terdapat juga delete identitas. Nah, delete ini digunakan untuk menghapus bagian array atau elemen array tanpa bergantung terhadap itu apakah itu terdapat di depan ataupun di akhir, sama seperti splice. Tapi perbedaannya dengan splice itu bisa menambahkan, sementara delete itu hanya bisa menghapus. Nah, selanjutnya itu terdapat resort. Resort ini digunakan untuk menyusun elemen-elemen array sesuai dengan yang seharusnya. Seperti jika elemen array itu adalah alfabet, maka itu akan disusun dari A sampai Z. Jika elemen array-nya itu adalah angka, maka dihitung dari 1 sampai seterusnya. Nah, sort ini digunakan untuk menyusun elemen-elemen yang terdapat di dalam array sesuai dengan seharusnya. Jadi dia menyusun dari atas ke bawah. Jadi seperti ini, jika saya tekan try it, itu jadinya Ishak Jailani Muhammad. Yang pertamanya adalah Muhammad Ishak Jailani, menjadi Ishak Jailani Muhammad sesuai dengan urutan A sampai Z. Nah, jadi di sini saya gunakan konstan identitas sama dengan Muhammad Ishak Jailani. Lalu saya tampilkan untuk pertamanya. Lalu pada button saya gunakan onClick my function. Lalu di my function itu saya gunakan identitas.sort. Lalu saya akan tampilkan ke tag P ini. Jadi seperti ini. Nah, selanjutnya adalah array iteration. Metode pertama yang saya akan menjelaskan adalah for each. For each ini digunakan untuk memanggil fungsi atau fungsi callback sekali untuk setiap elemen array. Selanjutnya adalah array.map yang digunakan untuk membuat array baru dengan menjalankan fungsi pada setiap elemen array. Metode map tidak menjalankan fungsi untuk elemen array tanpa nilai. Metode map ini tidak digunakan untuk mengubah elemen array yang asli. Selanjutnya adalah array.filter yang digunakan untuk membuat array baru dengan elemen array yang lolos pengujian. Array.reduce. Array.reduce ini digunakan untuk menjalankan fungsi pada setiap elemen array untuk menghasilkan suatu nilai. Array.reduceWrite itu hampir sama dengan reduce, tapi perbedaannya adalah array.reduceWrite digunakan dari kanan ke kiri di dalam array. Selanjutnya adalah array.every. Metode every ini digunakan untuk memeriksa apakah semua nilai array dapat lulus pengujian. Selanjutnya adalah array.sum yang digunakan untuk memeriksa apakah beberapa nilai atau beberapa elemen array itu dapat lolos pengujian. Selanjutnya adalah array.indexOf yang digunakan untuk mencari array atau nilai elemen dan mengembalikan posisinya. Lalu ada juga array.lastIndexOf yang digunakan untuk mengembalikan posisi kemunculan terakhir dari elemen yang ditentukan. Jadi array.lastIndexOf ini hampir mirip dengan array.indexOf, tetapi perbedaannya adalah array.lastIndexOf itu digunakan dari akhir atau mencari dari akhir. Selanjutnya adalah array.include yang digunakan untuk memeriksa apakah suatu elemen ada dalam array. Selanjutnya adalah array.find untuk mengembalikan nilai elemen array pertama yang melewati fungsi pengujian. Lalu ada juga array.findIndex untuk mengembalikan indeks elemen array pertama yang melewati fungsi pengujian. Nah, selanjutnya untuk codingan for each sendiri itu kita gunakan numbers.forEach. Jadi seperti ini, saya gunakan const number 45491625. Lalu saya gunakan numbers.forEach dalam kurung my function, yang dimana my functionnya itu yang seperti ini. Jadi ini hanya untuk tag bar saja, tapi yang untuk for each-nya hanya sampai sini saja. Jadi dia akan menampilkan sekali untuk setiap elemen. Baik, untuk bagian iteration untuk metode map itu tampilannya seperti ini. Untuk codingannya itu kita gunakan saja .map dalam kurung my function. Nah, di sini my functionnya itu adalah mengembalikan nilai. Jadi ini mengembalikan nilai yang dimana nilainya itu bisa kita ganti-ganti. Jadi maksudnya
tidak ganti juga, tapi maksudnya seperti ini, mengkalikan dengan 2. Jadi seluruh value yang dia ada di array number 1, 4, 9, 4, 5, 16, 25, itu bisa dikalikan dengan 2 hanya dengan return value kali 2. Tapi jangan lupa kita harus menggunakan method map. Jadi hasilnya itu seperti ini, 8, 18, 90, 32, 50. Jadi 4 kali 2, 9 kali 2, 45 kali 2, dan seterusnya. Nah, selanjutnya untuk filter. Filter ini digunakan untuk menyaring. Jadi dia seperti ini. Jadi sini itu return value lebih besar dari 18. Jadi dia akan menyaring elemen array yang lebih dari 18. Jadi dia nanti tampilannya seperti ini. Nah, jadi karena di antara elemen array yang number 1 ini yang lebih dari 18 itu hanya 45 dan 25, maka tampilannya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk reduce. Reduce itu biasanya digunakan untuk penjumlahan. Untuk biasanya ada totalnya begitu. Jadi di sini misal saya tambahkan juga total. Nah, seperti ini. Jadi dia akan mengoperasikannya dari kiri ke kanan untuk reduce. Jadi dia seperti ini, ketika saya menjumlahkan total dengan value-nya, maka dia akan menjumlahkannya dari kiri ke kanan. 4 tambah 9, 45, tambah 45, tambah 16, tambah 25. Nah, berbeda dengan reduce right itu menjumlahkan dari kanan ke kiri. Jadi kalau reduce itu 4 tambah 9 tambah 45, maka reduce right itu 25 tambah 16 tambah 45. Nah, selanjutnya untuk method every, dia itu digunakan untuk mengetahui apakah semuanya itu lolos dalam pengujian begitu. Jadi seperti ini pengujiannya saya gunakan return value yang lebih dari 18. Nah, dia akan mengembalikan boolean true atau false apakah semuanya elemen array di number 1 ini itu semuanya lebih dari 18. Jadi seperti ini, maka false. Karena sebenarnya di dalam ini terdapat value yang kurang dari 18, sehingga dia akan mengembalikan false. Untuk sum, dia itu hampir mirip dengan every, tapi perbedaannya adalah kalau every itu berarti semuanya. Apakah semuanya itu lebih dari 18? Apakah semuanya itu dapat lolos dalam pengujian? Nah, sementara kalau sum itu hanya menanyakan apakah beberapa elemen array itu dapat lolos pengujian. Jadi misal seperti ini. Nah, di sini saya kembalikan. Nah, di sini. Jadi di sini karena terdapat beberapa elemen array yang dapat lolos pengujian, maka dia akan mengembalikan true. Yaitu di sini terdapat 45 dan 25, jadi dia akan mengembalikan true. Berbeda dengan every tadi. Di sini karena every itu semua dan di antara semuanya itu masih terdapat yang kurang dari 18, maka dia akan mengembalikan false. Nah, selanjutnya untuk metode find ini itu digunakan untuk mencari nilai yang dapat lolos pengujian. Jadi seperti ini, nilai yang saya ajukan itu harus lebih dari 18. Jadi dia akan mencari nilai pertama yang lebih dari 18. Nah, itu adalah 45, makanya dia akan mengembalikan nilai 45. Nah, berbeda dengan find index digunakan untuk mencari indeks dari nilai yang dapat lolos pengujian. Jadi seperti ini. Nah, karena nilai pertama itu yang dapat lolos pengujian itu adalah 45 dan indeks dari 45 ini adalah 2, maka dia akan mengembalikan angka 2. Nah, selanjutnya untuk
Selanjutnya untuk include, dia digunakan untuk mengetahui apakah di dalam array ini terdapat angka yang diinginkan oleh user. Jadi seperti ini, saya ingin mengetahui apakah angka 4 ini terdapat di dalam array. Jadi saya aktifkan. Nah, di sini akan mengembalikan nilai true, karena di dalam array itu terdapat angka 4. Nah, misal saya memasukkan angka yang tidak terdapat di dalam array, seperti 5. Nah, maka dia akan mengembalikan nilai false. Nah, selanjutnya untuk metode index of, itu digunakan untuk mengetahui indeks apel yang pertama, indeks kata pertama. Jadi seperti ini, ketika saya menggunakan index of apel, di sini terdapat 2 kata apel. Nah, dia akan mencari apel yang pertama. Apel pertama itu 0, tapi karena saya tambahkan 1, jadi apple is found in position 1. Apel ditemukan di posisi 1. Nah, selanjutnya, jika saya menggunakan last index of, itu digunakan untuk mengetahui posisi kata terakhir. Nah, seperti ini, maka dia akan menunjukkan 3, karena di sini apel ini terdapat di indeks kedua. Tapi karena saya tambahkan 1 seperti sebelumnya, maka akan tampil angka 3. Seperti itu. Array cons. Kata kunci cons ini biasanya sedikit membuat salah paham. Itu tidak mendefinisikan array konstan, tetapi ini mendefinisikan referensi konstan ke array. Nah, sehingga walaupun array ini tidak dapat diubah, tapi elemen-elemen yang terdapat di dalam array tersebut dapat diubah. Jadi array-nya tidak dapat diubah, tapi elemen yang di dalam array itu masih dapat diubah. Itulah arti dari array konstan atau array cons. Nah, selanjutnya untuk JavaScript konstan ini digunakan untuk membuat elemen array, untuk membuat sebuah array yang konstan, yang dimana jika array tersebut dibuat balik dengan nama yang sama, maka itu akan menghasilkan error. Seperti ini, saya membuat constant cars ini dengan elemen seperti ini, dan ketika saya ingin membuat lagi nama array yang sama, yaitu cars, dengan elemen yang berbeda, maka itu akan memunculkan pesan error. Nah, tapi kata konstan ini, seperti saya bilang sebelumnya, itu tidak membuat bahwa elemen konstan tadi itu tidak dapat diubah. Tapi sebenarnya itu kita masih dapat memanipulasinya dengan menggunakan metode-metode sebelumnya. Seperti ini, ketika saya membuat untuk memasukkan kata Honda ke dalam array cars, itu bisa. Jadi walaupun saya gunakan kata pop juga itu bisa. Nah, tapi selama saya tidak membuat elemen baru yang dengan nama yang sama. Jadi sebenarnya kata konstan itu artinya kita tidak bisa buat lagi elemen, membuat sebuah array dengan kalimat dengan kata yang tadi, dengan nama yang sama. Nah, tapi sebenarnya kita masih dapat memanipulasi array tersebut. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.